Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Indah Pravista dengan NPM 18110600129 dari kelas Biologi D, Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Negeri Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menjelaskan model-model evaluasi kurikulum. Sebelum kita mengenal model-model evaluasi kurikulum, kita harus mengerti pengertian evaluasi kurikulum itu. Evaluasi kurikulum adalah serangkaian kegiatan terencana, sistematis, dan sistemik dalam mengumpulkan dan mengolah informasi, memberikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk penyempurnaan kurikulum. Tujuan evaluasi kurikulum ini sesuai dengan Permenkes nomor 159 tahun 2014 pasal 2 bahwa evaluasi kurikulum diadakan untuk mengetahui apakah hasilnya sesuai dengan harapan yang terkandung dalam tujuan atau tidak, sehingga bisa menentukan tindakan untuk mengadakan perbaikan dan melanjutkan atau menggantikan dengan yang baru. Model evaluasi yang utama itu ada 4, yaitu Measurement Evaluation Model, Congruence Evaluation Model, dan Educational System Evaluation Model, dan Illumination Evaluation Model. Untuk mengetahui lebih jelasnya, kita akan menjelaskan tentang ini. Measurement Evaluation Model ini dari pemikiran Trindick dan R. L. Abel. Objeknya yaitu tingkah laku peserta didik seperti kognitif, sikap, minat, bakat, dan aspek kepribadian. Instrumennya tes tertulis, objektif, dan dibekukan untuk menggunakan pendekatan penilaian acuan norma. Yang selanjutnya yaitu Congruence Evaluation Model atau kesesuaian dari pemikiran Tiller, Carroll, dan Conbridge. Tujuannya yaitu untuk melihat kesesuaian antara tujuan dan hasil belajar yang telah dicapai. Objeknya yaitu tingkah laku peserta didik pada akhirnya kegiatan pendidik seperti kognitif, efektif, dan psikomotor. Instrumen yang dipakai yaitu menggunakan tes dan non-tes. Langkah-langkah untuk menggunakan model Congruence Evaluation ini yaitu merumuskan tujuannya, menentukan situasi belajar, menyesuaikan alat evaluasi, dan menggunakan hasil evaluasi pendekatannya yaitu dengan penilaian acuan patokan atau yang disebut dengan PAP. Selanjutnya yaitu Educational System Evaluation Model, yaitu dari pemikiran Stav-Lebim, Scriven, Steck, dan Profus. Tujuannya yaitu untuk membandingkan performance berbagai dimensi dengan berbagai kriteria objek evaluasi diambil dengan model seperti Steck. Urutannya berupa keadaan sebelum terjadi dan saling mempengaruhi hasil yang diperoleh. Dan Servan menggunakan instrumental evaluation dan consequential evaluation, dan Corpus urutannya berupa desain operasional, program inter, produk, terminal, dan produk. Langkah-langkah untuk meliputi observasi ini yaitu merekam hasil wawancara, mengumpulkan data, mengecek pengetahuan awal siswa, dan mengembangkan desain atau model. Yang selanjutnya yaitu Illumination Evaluation Model. Pemikirannya yaitu dari Parlet dan Hamilton. Evaluasinya berupa kualitatif terbuka yang bertujuan untuk mempelajari secara cermat pelaksanaannya, sistem faktor yang mempengaruhi kelebihan dan kekurangan, serta pengaruh sistem terhadap pengalaman belajar peserta didik. Yang harus ditempuh dalam model ini yaitu observasi, insecurity, filter, dan essay to explain. Nah, dari keempat model evaluasi tadi itu, Hamid Hasan membaginya menjadi 2 model, yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Di mana model kuantitatif ini dibagi menjadi beberapa model, yaitu model Taylor, model teoretik Taylor dan Magyar, dan model pendekatan sistem Alkin, model components Steck, model chip, dan model ekonomi mikro. Dan pendekatan kualitatif ini dibagi menjadi 3 model, yaitu model studi kasus, model illuminatif, dan model responsif. Model kuantitatif, yaitu yang pertama
model Taylor. Evaluasinya mengenai perubahan tingkah laku sering disebut juga dengan model black box, menekankan pada pre-test dan post-test. Langkah-langkahnya yaitu menentukan tujuan yang akan dievaluasi, menentukan situasi peserta didik, menunjukkan tingkah laku, menentukan alat evaluasi untuk mengukur tingkah laku peserta didik. Yang kedua yaitu dasar teoretik Taylor. Dasar teorinya menerapkan apa yang harus terjadi pada proses pelaksanaan kurikulum. Model ini membuat harus melakukan dua kegiatan utama, yaitu mengumpulkan data objektif yang berasal dari luar pertimbangan evaluator yang dihasilkan oleh berbagai sumber seperti tujuan, lingkungan, personalia, metode, dan hasil belajar. Dan yang kedua yaitu mengumpulkan data yang jadi hasil pertimbangan individual, terutama tentang kualitas, tujuan, masukan, dan hasil belajar. Dan tugas terakhir evaluator itu adalah mengevaluasi pengembangan tujuan behavioral menjadi pengalaman pribadi. Dan yang ketiga yaitu model Alkin. Menurut Alkin, evaluasi adalah suatu proses untuk meyakinkan keputusan mengumpulkan informasi, memilih informasi yang tepat, dan menganalisis informasi sehingga dapat disusun laporan bagi pembuat keputusan dalam pemilihan alternatif. Model ini mengumpulkan 5 jenis evaluasi yaitu sistem assessment, yaitu untuk memberikan informasi tentang keadaan atau proses suatu sistem. Yang selanjutnya yaitu program planning, yaitu untuk membantu pemilihan program tertentu yang mungkin akan berhasil memenuhi kebutuhan program. Dan selanjutnya yaitu program implementation, yaitu untuk menyiapkan informasi apakah suatu program sudah diperkenalkan kepada kelompok tertentu yang tepat sebagaimana yang terperencana. Yang selanjutnya yaitu program performance, yaitu memberikan informasi tentang bagaimana suatu program dapat berfungsi, bekerja, atau berjalan. Dan yang terakhir yaitu program certification, yaitu memberikan informasi tentang nilai atau manfaat suatu program. Dan yang keempat yaitu model ekonomi mikro. Model evaluasi ini pada dasarnya adalah model yang menggunakan model evaluasi kuantitatif yang memiliki fokus utama pada hasil. Pertanyaan besar dari model ini adalah apakah hasil belajar yang diperoleh siswa sesuai dengan dana yang telah dikeluarkan. Dan yang kelima yaitu model constituency, mengemukakan keseluruhan kegiatan evaluasi yang harus dilakukan dan cara bagaimana evaluasi itu juga harus dilakukan. Yang keenam yaitu model CIP. CIP berorientasi pada suatu keputusan. Tujuannya adalah untuk membantu mengembangkan kurikulum di dalam pembuatan keputusan. Pendekatan ini dikembangkan oleh Stablim. CIP singkatan dari konteks, input, proses, dan produk. Menurut model ini, proses pengembangan kurikulum tidak akan terlepas dari 4 dimensi, di mana 4 dimensi itu berupa isi, input, proses, dan produk. Isi adalah situasi atau latar belakang yang mempengaruhi perumusan tujuan yang hendak dicapai. Dan input adalah sarana, prasarana, model pandangan hidup atau sistem nilai masyarakat, keadaan ekonomi, kondisi geografi, motivasi belajar, dan sebagainya. Dan proses adalah pelaksanaan strategi serta pemanfaatan berbagai sarana, modal, dan fasilitas seperti yang ditetapkan pada komponen input. Dan produk adalah hasil yang dicapai baik selama maupun akhir pengembangan kurikulum berlaku. Yang selanjutnya yaitu pendekatan kualitatif dibagi menjadi 3, yaitu model iluminatif, model responsif, dan model studi kasus. Model iluminatif menekankan pada evaluasi kualitatif terbuka. Tujuannya untuk menganalisis pelaksanaan sistem, faktor-faktor yang mempengaruhinya, kelebihan dan kekurangan sistem, dan pengaruh sistem terhadap pengalaman belajar siswa. Yang kedua yaitu model responsif. Model ini menekankan pada pendekatan kualitatif naturalistik. Model ini kurang percaya terhadap hal-hal yang bersifat kuantitatif. Instrumen yang digunakan pada umumnya observasi langsung maupun tak langsung dengan interpretasi data.
Dan yang ketiga yaitu model studi kasus. Model ini terfokus pada kegiatan kurikulum di sekolah, kelas, atau hanya kepada seorang kepala sekolah atau guru. Tidak mempersoalkan pada pemilihan sampel. Hasil evaluasi ini hanya berlaku pada tempat evaluasi dilakukan. Data yang dikumpulkan terutama data kualitatif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan. Sekian, terima kasih.